Tuhan, kami bersyukur kami ada di tempat yang tepat. Hari Sabat, hari Minggu bagi kami adalah ada di rumah Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami dari rumah. Kami sudah mempersiapkan korban-korban persembahan kami yang terbaik. Dan ini saatnya Tuhan, ketika kami sudah memuji menyembah, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar. Baik yang berbicara, baik yang mendengar, sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Kami siap untuk membaca firman-Mu, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bahkan mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik di ruangan ini, yang online maupun yang onsite, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom, shalom. Terima kasih buat anugerah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan saya selain bersama dengan Tuhan, saya selalu disertai oleh istri saya. Mulyate Godang istriku, Kamsia Sesea. Kalau kita di gereja jemaat suka bicara Yahuwu, itu ya. Ya. Jemaat kita Pak Gembala itu nias, ada kali 700, 800 orang nias, kurang lebih ya. Banyak orang nias, banyak sekali ya. Nah, apalagi di regensi ya sayang ya, di cabang kita itu saya lihat hampir 80% itu dari nias. Jadi luar biasa, rupa-rupanya Pulau Nias saya belum pernah di sana, tapi orang-orang Nias sudah di hati saya. Hari ini saya akan khotbah agak santai gitu ya, siang karena ya. Jadi agak santai gitu, tentang setialah. Judul ini begitu penting ya, karena banyak orang mulai kehilangan satu kata ini yang namanya setia. Anak-anak muda, sebelum kita baca firman, siapa yang umurnya 18 tahun ke atas? Angkat tangan. Tapi yang muda yang sudah nikah jangan ikut angkat tangan. Ayo, oke, 1, 2, 3. Siapa yang pernah putus pacaran? Angkat tangan. 1, 2, oke. Oke, putus, oke. Jadi rupa-rupanya sejak muda pun orang itu ketika berteman, bersahabat dan pada waktu mengatakan au holongho. Siapa yang tahu au holongho? Aku tresno kowe, aku cinta kamu ya. Au holongho itu bahasa Korea Utara, Saudara. Ya, gitu. Ternyata sering enggak komitmen. Padahal awalnya benar kamu mau pacaran sama saya, benar dek. Benar. Ternyata benar-benar salah. 3-4 bulan kemudian, udah dek kayaknya kita nggak cocok. Nah kalau yang begitu sih ya nggak ada masalah yang namanya pacaran. Tapi yang mengherankan, yang sudah menikah. Minta maaf, tidak bermaksud untuk semacam mau mengintimidasi, enggak ada firman mau seperti itu. Firman yang disampaikan untuk sebagai kebenaran, untuk memberi petunjuk. Tapi beberapa jemaat itu yang kita layanin, kita gembalakan, itu jujur pastor, itu banyak lah, tidak lebih daripada jari, itu adalah pernikahan yang kedua. Nah, karena mereka masuk gereja kan kita nggak tahu. Ketika sudah berjemaat, kita sudah gereja, oh akhirnya saya tahu. Nah ya tetap kita layanin. Cuma akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Kesimpulan saya,
kata setia itu menjadi penting. Orang sudah mulai nggak setia rupa-rupanya. Dan itu yang disindir oleh Tuhan kepada jemaat pada zamannya Maleaki itu. Karena orang mulai berubah setia. Mulai lupa pada istri masa mudanya. Itu artinya adalah bukan istri yang muda yang baru itu, bukan. Artinya adalah istri yang pertama. Kita berdiri bersama-sama, kita baca satu ayat ini sebagai ayat firman untuk menuntun saya dan saudara betapa pentingnya kata setia itu. Sampai dibuat sebuah kalimat pertanyaan. Itu berarti memang ini bukan sesuatu yang mudah. Amsal 20 ayat 6, Amsal 20 ayat 6, kita baca Amsal 20 ayat yang ke-6, kita baca bersama. 1, 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi siapa orang yang setia? Siapakah menemukannya? Sekali lagi, 2, 3. Tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Silakan duduk. Dari sini kita mendapat informasi dari firman bahwa orang kan menyebut diri baik hati itu banyak. Aku baik sama kamu. Nanti saya coba perlebar di materi yang terakhir dari bagian ini adalah banyak orang itu perjumpaan pertama aja kelihatannya ada baik. Ada yang begitu wah mengesankan begitu ya. Sikapnya, perilakunya, gayanya gitu. Tapi ternyata sesudah itu enggak loh, banyak orang suka mengecewakan. Sampai terungkap sebuah pertanyaan, tetapi orang yang setia, siapa menemukannya? Kalau ini dijadikan sebuah barang gitu ya kok, rupa-rupanya ini barang antik kok. Susah untuk memperoleh barang ini. Karena barangnya mungkin limited, sangat terbatas, antik lagi. Terus mungkin barang ini keluarannya tahun 2000 sebelum Masehi. Nah kita sulit itu menemukan itu. Kaget loh. Akunya berapa, kalau dirupiahkan hampir 12 atau triliun loh. Saya kaget loh itu. Itu pasti langka banget itu ya. Nah setia, saya berpikir kayak seperti itu. Jadi kalau sampai Tuhan temukan kata setia itu ada pada saya, ada pada saudara, saudara itu barang antik gitu yang pertama. Nilainya itu tinggi banget. Ya, nilai tentu bukan harga di sini. Ini adalah karakteristik, ini bicara tentang value kehidupan, pasti orang itu hebat banget. Saya pacaran dengan istri saya yang berdiri, aku yang khotbah, terus dia lihat, ya oke, nah nanti ya masih disuruh nunggu. Akhirnya saya tunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan kemudian saya ulangi perkataan yang sama. Dek, aku tresno kowe, dek saya cinta kamu gitu. Terus dia bilang sambil senyum-senyum gitu. Lucu senyum yang gak secantik hari ini sih. Dia lucu gitu. Aku yo tresno karo sampean. Kita sudah berteman begitu baiknya. Bu Gembala, lihat ini dulu. Saya lagi dioperasi 16 jahitan ini. Di rumah sakit, dia tengok saya. Membawa surat putus cinta. Kaget saya saudara. Di rumah sakit Wardimaloyo, kaset yang di Malang itu. Saya kaget Pak Dokter. Saya bener, dia ngomong putus itu saya nggak yakin. Ditunjukkanlah suratnya itu.
sepertinya ditandatanganin sama papanya. Dorongan orang tua memang gak setuju. Jadi akhirnya sayalah pria yang paling ngenes di dunia waktu itu. Coba udah berteman, kita udah dewasa, 1,5 tahun loh saudara. Kita pelayanan kita di gereja, saya diputus loh Bapak. Akhirnya silakan duduk. Apa yang terjadi? Memang setia itu gak gampang. Tapi saya anak Tuhan. Saya bukan pria sembarangan. Kok nomor 2 bukan ya? Nomor 3 atau nomor 1? Terserah ya. Terserah ya. Ya. Tapi kalau saudara tanya sama saya secara pribadi nanti saya kasih tahu ya. Ya. Yang jelas saya tidak, pasti saya yang jelas di belakang ya. Kamu begitu rupa-rupanya. Operasi coba bisa bayangin di rumah sakit. Boyom bawa bunga kayak, buah kayak kagak saudara. Bawa surat namanya putus cinta saudara bisa bayangin. Tapi dengarin, saya tipe sejak saya bertobat, sungguh-sungguh saya belajar bertobat. Pokoknya serius, bertobatnya pokoknya zaman itu pokoknya serius. Kita kan gak kenal Tuhan toh. Saya mendengar, melihat visual itu. Tapi ketika saya sudah ke gereja bertobat Pak, saya merasakan kasih setia Tuhan, lagu tadi itu benar-benar ada. Akhirnya saya berkata gini, Tuhan saya serius loh sama dia. Saya mau belajar setia. Aku udah setia sama Engkau Tuhan. Kok upahnya seperti ini? Gitu kan awalnya. Tapi dengar saudara. Sebulan saya tunggu, 2 bulan saya tunggu, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun saya tunggu. Saya doa terus, saya serius terus. Saya pokoknya cinta Tuhan. Memang kalau orang teraniaya itu ya, doanya besar kuasanya saudara. Jadi 1,5 tahun kemudian Bapak, ada gembala pendeta dari gereja yang kita layanin, ketemu saya di ladang pelayanan. Saya lagi pelayanan sebagai ketua pemuda, saya lagi bagus-bagusnya gereja, itu gereja kecil. GBPS namanya, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya di Malang. Gerejanya kecil banget, tapi saya layani dengan baik. Saya sudah sarjana loh, saya udah S1, kerjaan saya apa? Ngepel. Saya ngepel itu gereja dari depan sampai saya bersihin, pokoknya saya hadir jadi berkat. Saya setia saja, setia sambil nangis nunggu dia. Ini gitu ya, ini kapan? Tapi 1,5 tahun kemudian, kesetiaan itu keren memang, keren. Tahu-tahu gembala itu bilang, Mas, dia panggil saya Mas, kayaknya mamanya buka hati. Jadi akhirnya mamanya yang buka hati. Memang kenapa, saya ngerti alasannya Pak Gembala kenapa keluarga ini nolak saya ngerti. Dan saya tahu kok dia pasti sebenarnya masih sayang sama saya, cuma orang tuanya memang gak setuju. Kenapa gak setuju? Memang kami keluarga tanda kutip lah gak baik, udah gitu aja lah. Jadi saya paham, saya ngerti, jadi saya nerimo bahasanya. Tapi dengerin, saya doa, saya setia sama Tuhan, saya sungguh-sungguh. Tapi akhirnya mamanya buka hati. Singkat cerita, langsung dalam hitungan 3 bulan, langsung saya lamar. Langsung karena buka hati itu saya lamar, sudah saya lamar dengerin. Kami akhirnya menikah. 1,5 tahun kemudian, sesudah lamaran sanjitan saya gak mau menikah. Saya gak mau dikecewakan. Daripada nanti itu kita diuji ya, Dek kamu pergi aja. Akhirnya saya di Kota Malang, dia ada di Jakarta. Dulu ada grup Astra ya, pemiliknya Om William Suryajaya. Nah, grup Astra, nah istri saya ini tanda kutip bendahara rumahnya di Jalan Tanjung yang ada di Diponegoro. Di Jalan Tanjung di Menteng. Nah istri saya inilah yang, dari situ saudara ngerti bahwa memang istri saya dan keluarganya ini tanda kutip orang cukup. Saya, ayah saya penjudi, masuk penjara mulu. 1,5 tahun di penjara, tengah bulan. Jadi begitu, saya menangkap, makanya tapi saya sudah bertobat, ayah saya belum. Tapi saya mau buktikan benar loh, kata setia itu penting. Apa yang terjadi? Singkat cerita betul, 1,5 tahun kemudian Bapak, dia nggak menyimpang ke kanan ke kiri, dia ditawarin dengan bos-bos, mau dipacarin, dia tetap nunggu saya orang desa yang menyelesaikan studi S1-nya sampai selesai. Akhirnya ke S2, singkat cerita, akhirnya kami menikah. Dan apa yang terjadi? Kejadian dahsyat Bapak.
pernikahan kan keren toh, neng, singkat cerita. Catatan sipil sudah siap, kami sekeluarga dipermalukan karena papa dan keluarga tidak mau tanda tangan pernikahan, ditinggal. Untung ada Pak D, kita orang muslim, iyalah yang tanda Pak D Wiyadi namanya, ada orang lagi. Tapi dengarin, buah dari kesetiaan itu luar biasa. Dan itu semua cerita tadi hanya pembungkus dari apa yang mau saya sampaikan. Dan akhirnya saya tidak pernah terpikir kalau sekarang saya jadi pendeta. Wah, saya kagum sama Tuhan. Setia itu luar biasa. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, setia itu karakter Allah. Sifatnya dari Allah. Jadi kalau orang itu sudah membiasakan diri untuk setia, itu memang sudah mirip-mirip gitu, dia sedang bertumbuh dalam kepribadiannya Tuhan. Mari kita baca bersama 2 Timotius 3 ayat 13. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Rupa-rupanya kita bisa gak setia. Tapi karakteristik Tuhan itu setia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Betul, kasih setia Tuhan itu. Walaupun ya kita suka gak setia. Tapi saya kasih tahu. Setia itu begitu langka karena memang setia itu miliknya Tuhan. Dan orang yang belajar setia sebenarnya dia sedang belajar mau sekarakter dengan pribadinya Tuhan. Maka buah roh itu salah satunya. Galatia pasal 5 ayat 22, kita baca 2-3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Makanya pria-pria kalau sudah berteman, tolong berdoa dulu sebelum pacaran. Supaya kita nggak menyakitin hati perasaan wanita. Demikian juga wanita. Sayang, kalau mami waktu itu tanya kepada saya. Cuma mami curang, selesai putus nggak nanya, langsung pulang. Coba kalau tanya, Mas gimana perasaanmu selesai saya putus? Saya langsung pasti kesel, sakit, kecewa. Pasti gitu saudara ya. Pria aja jujur saya kecewa. Betul-betul waktu itu kok gini ya. 1,5 tahun loh Pak membangun hubungan itu. Di pelayanan loh, baik loh. Diputus loh. Tapi memang saya sudah belajar takut Tuhan itu enaknya. Tapi kalau mau ditanya sakit, maka pria-pria jangan suka mempermainkan perempuan. Sebelum pacaran berdoa lebih banyak, katakan amin. Sebab itu enggak bagus. Wanita pun juga begitu, jangan sembarangan main love you, love you, love you. Yes, yes, I love you. Nah, jangan cuma sekedar begitu, jangan saudara. Itu bisa menyakiti loh rupa-rupanya. Nah orang yang bertumbuh dalam kesetiaan, rupa-rupanya itu orang yang mau sekarakter dengan Tuhan. Tolong diklik, orang yang setia itu akan serupa dengan Kristus dan orang yang setia itu bertumbuh dalam buah roh. Wah keren. Kalau orang sudah seperti ini, mantap. Mantap pokoknya. Saya katakan hebat itu. Yang kedua, yang terakhir dari bagian kesetiaan saya bicara tentang keberuntungan. Orang setia, kata setia rupa-rupanya membawa keberuntungan. Sayang, coba kalau papi gak setia sama kamu pada waktu kamu putus, ya udahlah,
Memang wanita hanya satu di dunia ini. Coba kalau saya begitu saudara. Bisa nggak saya begitu? Bisa. Cuma saya yang rugi. Karena saya cari orang secantik dia nggak ada di desa itu. Saya sudah doa Senin Kemis, saya ubah dari Selasa Jumat. Kita kan Muslim Senin Kemis. Saya udah ganti sampai Selasa Jumat itu doa puasa mutih. Benar-benar mutih, saya buka puasa itu hanya nasi doang, nggak pakai yang lain Pak. Betul-betul buka puasanya itu. Itu udah memang membudayakan seperti itu. Tapi saya belajar untuk setia. Yang beruntung tidak hanya saya mau katakan dengan segenap hati, kamu juga beruntung dapat saya. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Dalam konteks yang lain, kalau ayat itu kan banyak banget. Engkau akan dipercayakan hal-hal yang besar ketika engkau setia dalam hal-hal yang kecil. Katakan amin. Jadi kalau kita belajar setia, apapun itu dalam pekerjaan. Saya mulai pelayanan itu enggak pernah tanda kutip meninggalkan tugas pelayanan dalam pengertian pindah-pindah sinode, pindah-pindah. Pada waktu gereja kita kecil enggak ada yang menarik dengan saya. Tapi gereja sudah mulai bertumbuh, menjadi besar Bapak. Ada beberapa orang yang sudah mulai mendekat. Ngobrol inilah, ngobrol itu. Saya nangkep, maksudnya nangkep. Tapi saya katakan tidak. Kata Om Yori Tasik, Pak Gembala, ya salah satu ya pendiri dari GBI lah ya. Jadi beliau itu gini, sekali GBI tetap GBI. GBI di dunia, GBI di surga. Gitu saudara. Ya. Jadi kita harus belajar dalam pekerjaan. Coba, saudara belajar setia. Mungkin ya usaha pekerjaan di tempat saudara bekerja itu gaji mungkin belum besar. Tapi saya kasih tahu, kalau engkau setia tekun. Saya yakin kalau perusahaan itu suatu saat naik, juga maju, perusahaan jadi besar, menjadi berkembang. Tapi kau ada di situ terus, tepat pada waktunya orang setia itu beruntung. Percaya. Kita ada pengerja satu ya, dia itu dalam 1 tahun pindah tempat kerja itu bisa 4 kali. Dan puji Tuhan gak berhasil sampai hari ini. Saya udah bilang jangan begitu pemain musik, anak kita. Kamu kemarin ada di Swallow itu tahu-tahu ada di Pionir. Loh, kok pindah lagi saya bingung. Dan dalam 1 tahun itu bisa 4-5 kali, bahkan tidaknya 4. Ya akhirnya dia nggak bisa maju loh saudara. Kurang setia. Jadi kerja pun di pabrik kayak apa, belajar setia dulu. Sambil kalau boleh, kalau kita itu sambil berenang, menyelam, menikmati airnya. Artinya dapatkan ilmunya gitu loh. Seharusnya tuh begitu. Minimal kalau versi saya, kerja itu minimal boleh keluar kalau sudah 30 tahun. Ya, kenapa? Itu saya pastikan dia pasti udah manajer. Istri saya karena kerja setia dari minta maaf karyawan, akhirnya perusahaan diserahkan. Perusahaan. Jadi coba dari karyawan kita kerja biasa istri, sekarang perusahaan istri yang kelola semua. Berapa kerjanya sayang? Berapa tahun? 30 tahun. Memang yang agak paling medihkan itu pas tahun 98. Itu memang begitu crowded di mana-mana. Barang kita ya toko-toko itu hampir 300 toko. 70 toko kebakaran. Saudara bisa bayangkan itu barang dari kita semua. Wah itu pokoknya udah kacau. Tapi kalau kita setia, kita sungguh-sungguh pekerjaan, akhirnya Tuhan tolong. Sekarang sudah pulihkan Tuhan, udah
berkali-kali lipat Tuhan sudah tolong perusahaan di mana Tuhan percayakan kepada kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, maksud saya itu memang loh, apapun belajar setia. Usaha, pelayanan. Mana itu 3 gadis. Keren banget itu WL-nya. Tepuk tangan tadi buat mereka ya. Saya nggak tahu kalau ada yang sudah nikah minta maaf ya. Kalau ada yang belum nikah, anak om yang pertama belum menikah. Umurnya baru 29 ya. Dia seorang musisi full timer di gereja. Dia yang ngatur semua gereja. Semua dari worship leader, singer, choir, musik, sound system, semua dia yang atur gereja. Mana tadi 3 gadis tadi? Tetap saya cari. Anak laki-laki itu memang ada beda ya zaman sekarang. Zaman saya itu, saya udah kepingin pacaran. Dia nyantai aja. Ya itulah pria, saya nggak tahu itu gayanya pria. Menurut saya itu, saya pria itu nggak begitu. Cuma ya anak saya begitu, nggak tahu anak siapa dia. Pasti anak saya loh sayang, jangan sampai anak orang lain. Gurau ya. Jadi pelayanan. Ada 2, minta maaf ya kok. Ini hanya case saja ya di gereja kita. Ada 2 musisi tahu-tahu nggak ada di gereja kita Pak. Saya kaget. Punya selidik Pak. PK-nya di sebelah lebih gede. Saya langsung dek gitu. Waduh, kalau pelayanan begini gimana ya? Saya jadi bingung. Saya nggak nangkep. Kalau memang kerja nggak ada masalah. Kalau memang dia, minta maaf ya, memang dia pekerjaannya sebagai musisi nggak ada masalah buat saya. Bahkan saya pun bisa menghormati. Tapi kalau sebenarnya dia kerja di sekuler dari Senin sampai hari Sabtu begitu ya. Atau apa dia memang udah dapat uang begitu banyak dari luar, terus dia pelayanan, terus masih mikirin itu kayaknya. Kalau saya jujur, saya nggak mau, saya nggak bisa begitu. Cuma sedih loh. Jangan kamu WL-mu udah bagus di sini, nanti di sana lebih bagus lagi gerejanya. Belajar setia. Tapi kalau versi mukanya yang keyboard ini udah bagus, jadi saya udah tenang. Ini fakta loh Bapak. Ini real loh, orang setia itu langka. Makanya siapa dapat menemukannya? Kalau engkau jemaat ini minta maaf ya. Saya ngomong kasar ya, tapi turun dari mimbar, jadi udah. Kadang-kadang agak kurang ajar Pak, kayak kurang dididik. Saya sedih banget kalau contohnya Bapak Ibu ya, sudah berjemaat di sini anggap aja 1-2 tahun. Cuma karena sesuatu hal yang kecil, manja banget, pindah ke sebelah. Oh di sana ada masalah lagi, pindah lagi ke sebelah. Di sana pindah lagi, aduh itu jujur ya itu enggak antik, minta maaf bahasa kasarnya. Kalau murahan itu enggak mahal. Namanya juga murahan. Namanya juga murah. Engkau jemaat belajarlah setia. Kalau memang Tuhan sudah panggil dan pilih GBI, Bekasi Plaza, tempat ini rumahmu, setialah di sini, melayani di sini seumur hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Kecuali kita pindah pulau ya, mungkin kita pindah. Kalau selama kita, jangan, kita itu suka dimanjakan dengan hal yang sepele. Padahal Tuhan udah aja, siapa yang setia, siapa menemukannya. Setia itu penting. Penting. Dan orang yang setia itu beruntung. Kok jamnya jalan terus ya? Kenapa begitu ya? Udah saya naik lagi. Ketaatanmu, taat apa? Persepuluhan contohnya. Kita itu sering diombang-ambing kan gak perlu. Alkitab itu udah jelas. Taatin saja. Belajar setia saja. Orang ngomong apa aja tentang itu, saya enggak gurus.
saya belajar taat saja. Ada enggak, ini jujur aja ya, kalau enggak bermaksud mempermalukan saudara, enggak. Kalau berani angkat tangan juga, saya enggak pun enggak ada masalah, angkat tangan pun juga enggak ada masalah. Tapi saya mau katakan luar biasa. Pernah enggak di antara saudara yang pernah mendengar khotbah akhirnya sempat pernah ragu tentang mengembalikan persepuluhan, pernah ragu tentang taat kepada persepuluhan. Pernah enggak? Ada angkat tangan. Wah, keren. Keren. Berarti minggu depan, minggu pertama gajian semua beres. Tepuk tangan dong. Apalagi saya dengar kita mau bangun tuh mungkin kapan gitu ya, mau renov atau apa ya. Kalau Natal mah kecil lah. Tadi pengumuman 2 kali saya udah dengar tentang Natal. Pasti mana Bang Edo. Edo atau siapa namanya? Iya, mana Bang? Oh, yang masih ada di bawah ya. Saya nggak iri sama dia, jadi saya nggak mau gemuk kayak dia. Tenang aja, saya nggak mau ini. Segala lini kehidupan, saudara, apapun itu melayani, setialah. Katakan amin. Anak-anak yang masih sekolah, kuliah, bertanggung jawab, setia untuk belajar. Lakukan apa-apa yang memang harus menjadi kewajiban. Oh, itu keren. Kita akan diberkati Tuhan. Klik. Tuhan memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada orang yang setia dalam keperkara yang kecil. Tuhan berlaku setia juga kepada orang yang setia. Orang yang setia itu pasti akan teruji. Dan orang yang setia itu esensinya akhirnya siap diberkati. Benar, swear disambar berkat, jangan sambar geledek. Maka Alkitab katakan apa? 2 Samuel pasal 22 ayat 26. Terhadap orang-orang yang setia, engkau berlaku setia. Dan itu digenapi 2 Timotius tadi. Benar, manusia bisa ingkar janji, kita bisa tidak setia, tapi Allah Tuhan kita setia. Katakan amin. Kalau engkau setia ibadah, engkau setia melayani, engkau setia melakukan kewajibanmu dengan baik, maka orang seperti itu Tuhan berlaku setia, maksudnya Tuhan akan memberkati orang itu. Jangan pindah-pindah gereja, pastikan minggu depan harus bawa teman satu untuk beribadah di gereja. Katakan amin. Setia aja gitu, dan itu wajib ya. Wajib. Dan yang membawa jiwa itu di gereja kita bukan saya Pak Gembala. Enggak, bukan Bapak. Jemaat punya kewajiban. Jemaat. Dan harus mulai bergerak. Setia melayani, khususnya cuma ngajak teman. Saudara setia cuma kasih WA, besok minggu ayo beribadah bersama kami, besok minggu ayo beribadah bersama kami. Itu orang yang belum beribadah. Banyak orang-orang yang terhilang tuh, tersesat orang Kristen banyak. Ajak, percaya. Kalau saudara setia begitu, ajak mereka beribadah. Kok gak bilang amin? Hasil raker kemarin, kita dapat jiwa baru 1 tahun per Oktober, sampai Oktober kemarin lumayan. Karena jemaatnya bergerak. Ya, jemaat baru yang hadir 720-an. Dari 700 yang 20, ternyata yang memang pindahan di daerah 340. Jadi 1 tahun 340 kan lumayan. Ya, siapa mereka? Yang ngajak mereka itu. Gitu. Mereka diajar setia untuk bersetia kepada teman itu dibawa ke rumah Tuhan. Jadi saudara yang punya kewajiban, ini dari konteks yang lain ini ya. Kalau Tuhan ingatin ini pasti nggak salah. Tuh, saudara punya kewajiban membawa temanmu. Enggak mungkin dong Pak Gembala, kita para pendeta ada di tengah-tengah masyarakat terus. Enggak ada. Yang ada di tengah masyarakat itu Bapak Ibu. Betul ya, di ladang pekerjaan, teman kerja kan saudara. Saudara di PT ini, di PT itu kan saudara. Ajak mereka hari Minggu ibadah. Kesaksian kecil.
ada seorang yang begitu bersyukur, akhirnya bersyukur. Dia sebenarnya Kristen, cuma nggak ke gereja. Gara-gara ada yang ngajak tadi, dia terima kasih banget. Rupa-rupanya di daerah mungkin Bekasi, Jakarta dan sekitarnya itu, banyak orang jangan-jangan dia kepingin ke gereja, cuma nggak ada yang ngajak. Jangan-jangan. Nah gitu. Terus Pak Gembala, kita ada jemaat pindah mungkin ke sini, nanti saya tak suruh ke sini. Ya, keluarga Daichi namanya. Jadi Meli Daichi itu dari Nias ya. Baru saya berkati 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu baru tampak dia pindah ke Karawang, ke daerah sini. Nanti saya kasih alamat sini. Itu bukti bahwa jauh juga ya? Jauh ya? Bekasi. Loh daripada karena dia ke tempat saya ke Jakarta Barat. Dia kan lebih jauh. Daichi saya, Meli, ya Daci, ya. Daci ya, oke, Daci. Itu baru 3 bulan yang lalu kita berkati, cuma Om saya pindah ya, waduh pindahnya jauh banget saya bilang. Nah ya Bapak, ada di daerah Bekasi sini, toko Mas. Biar ke sini aja, daripada ke tempat saya jauh, saya kesian. Jujur aja kalau saya itu, kalau terlalu jauh-jauh itu kesian. Perjalanannya aja tuh berapa menit, saya ke sini, saya masuk tol terus ya. Nah itu kosnya istilahnya itu kan lama. Nah, nanti sayang Bu Titin dan yang lain nanti kita info aja, suruh ke sini aja. Nanti saya kasih alamat ini. Itu bentuk bahwa saya memang meresponin, saya juga mau membawa jiwa buat gereja ini. Tepuk tangan gitu ya. Janji saya yang Daci tadi, namanya istrinya, sama orang Nias, dia anaknya intelek, anaknya pinter. Itu orang menurut saya termasuk dari sekian yang kami berkati orang Nias yang pinter. Pekerjaannya bagus, ya. Tapi dia pindah perusahaan ada di situ. Nah nanti kok jauh, kok siapa yang bilang jauh tadi? Gak boleh, itu deket Kerawang. Daripada dia dari Kerawang ke Jakarta Barat. Saya bilang, aduh kamu gimana? Gak apa-apa Om. Aduh kamu jauh, gak usah begitu. Udah tak sarankan kalau ke daerah Cikarang. Saya kan juga jual roti di Cikarang awalnya. Saya itu buka roti di Cikarang. Lipo Cikarang itu dulu. Jadi itu namanya Tanjung Jaya Bakery itu kita. Yang di Cikarang itu. Nah saya pikir tak suruh ke gereja kita. Kita dulu buka gereja di situ. Nah gereja situ saya serahkan ke Pak Wiweko. Di bawahnya Om Niko juga. Oke, jadi ada di situ. Itu saya itu perintisan pertama-tama. Hidup saya sama kambing, ada di situ. Enggak ada gereja, saya keliling ke Cikarang enggak ada gereja kok. Akhirnya ketemulah itu nyangkut saya ke Jakarta Barat itu karena saya lihat saya jual roti, ada rumah kok ada salib Kristen. Saya tanya, Bapak gereja di mana? Oh kenapa tidak? Saya Kristen, saya mau ke gereja, enggak ada gereja di sini. Saya bilang, oh ikut saya aja. Jam berapa besok hari Minggu? Jam 4 Pak, jalan. Hah jam 4 pagi? Ternyata ibadah jam 6. Karena nggak pakai AC jadi pagi, oh ternyata jauh tempat pembuangan sampah di Jakarta Barat. Jadi setiap minggu saya itu dari Cikarang sana dulu itu ke sana. Memang tipe saya itu tipe setia Pak. ya udah saya setia dari situlah akhirnya pelayanan yang gereja yang sama itulah yang akhirnya saya ada di situ pelayanan penggembalaan sampai hari ini. Itu ceritanya. Nah itu nah ada 2 berarti Bapak. Jadi saya nanti minimal saya target saya membawa jiwa buat saudara di tempat ini minimal 5. Nah ini ya, minimal 5. Nanti saya, itu bukan jiwa baru artinya orang yang belum Kristen, enggak. Itu hanya orang Kristen, cuma saya kesian, kejauhan. Jangan, enggak efektif. Dia mau, enggak efektif toh, cuma 3-4 jam sudah begitu, ibadah cuma 1 jam. Kita ibadah cuma 1 jam 10 menit di tempat kami. 1 jam 10 menit doang. Kalau di sini kan 1 jam setengah, lumayan, keren. Saya gitu ya. Nah Tuhan memberkati. Ayo kita setia apa? Bawa kasih salam dong. Kita bawa jiwa besok. Nah gitu. Hari Minggu bawa jiwa. Setialah. Kenapa? Beruntung. Kesimpulan. Setialah dan teruslah setia. Dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, ketaatanmu. Kita baca kalimat yang terakhir. Bisa ditampilkan? Nah kalimat yang terakhir yang di bawah warna ungu. 2, 3. Tuhan
pasti menyediakan berkat dalam segala pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu, dan ketaatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur bisa ngobrol apa adanya, bersaksi tidak ditambah-tambahin tentang kisah kehidupan hamba apa adanya. Dan tentu masih banyak hal yang Tuhan mau gerakkan untuk hamba berbicara, tapi hari ini apa yang sudah hamba sampaikan biar itu jadi berkat buat jemaat di tempat ini untuk belajar setia. Setia di gereja lokal, setia dalam pelayanan ibadah, karena setia itu karaktermu. Setia itu indah. Orang yang setia dalam usaha, pelayanan, pekerjaan, terutama dalam suaminya, si kata karanala, pasti diberkati, pasti diberkati. Berkati rumah Tuhan yang indah, yang bagus ini Tuhan. Berkati pelayanan Pak Gembala, Bu Gembala di tempat ini, Pak Rudo bersama dengan Ibu. Berkati Tuhan para hamba Tuhan, para pendeta, para pejabat, wakil-wakil, pengerja, pekerja, semua yang terlibat. Tuhan berkati. Hamba sangat nyaman dan menikmati di rumah Tuhan ini. Hamba sangat diberkati. Karena hamba rindu Tuhan, bangku-bangku yang kosong ini minggu depan akan mulai terisi dengan jiwa-jiwa baru. Semua kita sepakat untuk setia dalam pelayanan, mengajak teman dan sahabat, keluarga, orang tua, handetolan yang lama tidak bergereja. Jiwa bukan tanggung jawab semata-mata Pak Gembala. Mengajak jiwa adalah tanggung jawab kami jemaat. Jemaat melahirkan jemaat. Pak Gembala melahirkan pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Pemimpin-pemimpin rohani di tempat ini. Tuhan berkati. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus ingatkan kami dengan satu kata, dan ini penting. Setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.